bagaimana kita bisa tahu nih, bagaimana kita bisa mendeteksi pendengaran dari bayi yang baru lahir, bawaan lahir gangguan pendengaran, mendeteksi seperti caranya gimana? Tidak. Atau dibicarai biasa-biasa saja, misalnya ibunya main-main bicara, dia seakan-akan cuek, tidak mendengar ini tersebut ya. Kemudian bisa dilihat dari misalnya sudah 1 tahun ya, sampai 1 tahun belum bisa mengoceh, belum bisa keluar ini, kalau bersihkan telinga jangan memakai alat yang tajam yang ada melukai. Dan memang dianjurkan untuk tidak mengorek telinga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para listener dan pemirsa yang menyaksikan podcast LB Sehat pada hari ini. Salam LB Sehat, salam sifat kebaik. Di tengah-tengah kita telah hadir dokter spesialis HT dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Ibu Dr. Alfrida SP THD KL. Selamat siang, dokter. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk ada di podcast ini. Setiap tahunnya diperingati pada tanggal 3 Maret, peringati sebagai Hari Pendengaran Sedunia, atau biasa kita dengar istilah World Hearing Day. Menurut Ibu dokter, bagaimana sih organ pendengaran ini bekerja? Dan ambang batas dari normal manusia itu sendiri bagaimana ya, menurut Bu Dokter? Silakan. Jadi bagaimana cara kerja organ pendengaran? Jadi organ pendengaran kita manusia yaitu telinga. Bagaimana sampai bisa mendengar suara atau bunyi ya. Jadi suara atau bunyi yang melalui udara akan masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam liang telinga luar, kemudian menggetarkan gendang telinga atau membran tipani, kemudian akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran di telinga tengah, kemudian akan melanjutkan menggetarkan cairan di dalam telinga dalam. Di dalam telinga dalam yang biasanya disebut rumah siput atau kohlea, bunyi tersebut akan diproses menjadi sinyal listrik, kemudian akan diteruskan melalui saraf pendengaran ke otak. Setelah sampai di otak, akan dipersepsikan bahwa maksudnya kita sudah sadar bisa mendengar bunyi setelah sampai di otak bunyi tersebut. Jadi 2 organ di sini yang penting yaitu telinga dan otak. Ya, sekira itu. Iya. Ya. Kemudian ambang batas pendengaran yaitu 25 desibel normal ya. Ya, 25 desibel. Jadi apabila misalnya lebih dari 25 desibel, misalnya 40 atau di atas 25, berarti terjadi ketulian atau terjadi gangguan pendengaran. Jadi nanti ada tuli ringan, tuli sedang, berat, sangat berat. Jadi ambangnya itu 25 desibel. Jadi kalau misalnya 25 sampai 40 desibel dianggap tuli ringan. Apabila 40 sampai 55 desibel berarti tuli sedang. Apabila 55 sampai 70 dianggap tuli
sedang berat. Apabila 70 sampai 90 desibel dianggap tuli berat. Kira itu. Oke. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi, ketika telinga sudah menerima gangguan pendengaran melebihi dari 25 desibel itu berarti sudah terjadi gangguan pendengaran pada telinga ya, di atas 25 desibel ya. Oke. Jadi biasanya apa saja sih gangguan pendengaran yang bisa terjadi pada manusia dan penyebabnya apa biasanya? Ya, dari gangguan pendengaran atau ketulian yang bisa terjadi kita bagi 3 ya. Ada namanya tuli konduktif, tuli campuran, dan tuli saraf. Tuli konduktif, gangguan konduksi apabila terjadi kelainan di telinga luar dan telinga tengah. Apabila tuli saraf, bila terjadi kelainan di telinga dalam, saraf, dan otak. Tuli campuran apabila kedua-duanya terjadi kelainan di telinga luar, tengah, atau dalam, atau di otak. Sehingga campuran kedua-duanya. Campuran antara telinga ada sensori neuralnya dan ada konduksinya. Ada tuli sarafnya, ada di konduksi. 3 macam ya. Konduksi, tuli saraf atau sensori neural, dan tuli campuran. Penyebab tergantung juga dari penyebabnya ini bisa kongenital sejak dibawa sejak lahir ya, masih dalam kandungan, kognitif, kongenital. Kedua, bisa karena infeksi pada telinga. Ketiga, bisa karena misalnya terpapar oleh bising ya, paling sering ini bising terpapar oleh bising. Keempat, bisa karena memang ketuaan, faktor umur ya, sudah terjadi organ telinga. Kelima, bisa karena minum obat-obatan atau zat-zat kimia terpapar ya. Bisa juga karena suatu trauma pada kepala telinga. Ya. Tadi Ibu Dokter mengatakan bahwa gangguan pendengaran ini ada 3 kategori ya. Jadi konduksi, tuli saraf, dan tuli campuran. Ya. Nah, apakah ketiga penyebab pendengaran ketiga jenis tuli ini itu ada perbedaan setiap manusia? Saya kira tergantung penyebabnya ya, penyebabnya. Misalnya umurnya ya, dan ya. Jadi kalau tuli misalnya pada anak-anak ya yang dibawa sejak lahir ya, paling sering karena misalnya bayi yang masih baru lahir itu paling sering kongenital dari lahir keadaan misalnya waktu hamil, kemudian saya juga infeksi setelah lahir ya, infeksi misalnya bayi-bayi kemudian yang orang dewasa, anak-anak dan remaja paling sering juga penyebabnya karena sekarang terpapar oleh bising menggunakan headset, earphone, kemudian mungkin anak-anak bermain di tempat yang ramai, time zone bisa ya, paling sering. Kemudian infeksi juga ya. Kemudian ada pekerja juga ya produktif, paling sering apabila dia bekerja misalnya di perusahaan ya, bising juga.
dari isi kendaraan, mesin-mesin. Ya, kemudian pada usia tua, tahun ke atas, ya paling sering memang karena sudah umur sehingga sudah terjadi proses degenerasi dari saraf-saraf, kekakuan daripada organ-organ pendengaran. Kemudian seiring waktu juga memang apabila orang-orang tua paling sering juga apabila ada penyakit-penyakit yang menyertainya, misalnya sakit gula. Tidak kategori kulit ini gitu. Jika manusia sudah mengalami gitu ya, sudah terjadi, apakah gangguan ini bisa diatasi nggak? Kemudian kalaupun memang bisa diatasi, cara untuk mengatasinya seperti apa? Apakah ada mungkin pengobatan tertentu atau mungkin ada terapi khusus? Benar? Saya kira juga cara mengatasinya tergantung daripada penyebabnya tadi. Ya. Misalnya yang tadi tuli kongenital, anak bayi ya, baru lahir sudah ada gangguan pendengaran, ya. Karena dia biasanya yang dari lahir itu tipe saraf ya, kelainan di koklearnya atau di otaknya. Jadi cara mengatasinya agak sulit, memang agak kompleks ya, karena harus diketahui juga dulu dengan melakukan pemeriksaan dulu apakah memang terjadi gangguan pendengaran. Ya, biasanya anak-anak ya harus diketahui dulu secara dini. Kemudian awalnya biasanya diberikan alat bantu dengar, kemudian dilakukan apabila tidak bisa lagi dilakukan pemasangan implan, operasi ditanamkan semacam pendengaran ke dalam alat mengubah suara tersebut di dalam telinganya, dalam koklea. Kemudian diajarkan orang tua untuk melakukan terapi rehabilitasi dengan bicara. Jadi kalau untuk bayi ini memang ada cara atasinya dengan mengimplan gitu ya. Ada operasi dengan ya untuk bayi gitu ya. Oke. Maksudnya implan ini dipasang seumur hidup atau hanya sekedar membantu saja setelah itu berjalan terus menerus atau kemudian hanya diperlukan atau gimana? Ya dioperasi kemudian memang ditanam di dalam koklearnya. Ya, oke. Nah, menyangkut di bayi ya yang tadi Ibu Dokter jelaskan, gangguan pendengaran pada bayi namanya kongenital. Kalau lihat pendengaran bayi kita, bagaimana kita bisa tahu nih? Bagaimana kita bisa mendeteksi pendengaran dari bayi yang baru lahir, bawaan lahir gangguan pendengaran? Untuk mendeteksinya seperti caranya gimana? Kan dia tidak tahu nih mau dengar apa, gitu tidak tahu. Kan masih bayi belum bicarakan apa yang didengarkan gitu ya. Bagaimana cara mendeteksinya? Silakan. Saya kira dari hari-hari saja bisa dilihat ya. Misalnya bayinya ini tidak respon terhadap bunyi. Misalnya ada bunyi yang kuat, yang keras, dia tidak kaget atau tidak menoleh ke arah bunyi tersebut. Ya. Atau dibicarai biasa-biasa saja, misalnya ibunya main-main bicara, dia seakan-akan cuek, tidak mendengar bunyi tersebut. Ya. Kemudian bisa dilihat dari misalnya sudah 1 tahun ya, selesai 1 tahun, belum bisa mengoceh, belum bisa keluar kata-kata atau apa ya, ada yang cepat ucapan, ngoceh. Umur misalnya 18 bulan, tidak ada misalnya 1 kata pun yang bisa, misalnya mama, papa, belum ada dia sebut. Harusnya pada perkembangan begitu sudah ada ya kata-kata.
Misalnya 2 tahun juga bisa dinilai. Apabila 2 tahun belum bisa, masih kata-katanya belum kurang dari 10 kata, ya. Atau sudah 30 bulan belum bisa merangkai 1 kata, ya 1 kalimat atau apa, 1 kata belum bisa sambung-sambung, dan kita curiga, oh mungkin ini anak ada gangguan pendengaran. Kemudian ada memang pemeriksaannya, pemeriksaan mendeteksi secara dini, namanya OAE, ada alat ya, OAE mendeteksi secara dini, oh ada kelanannya. Atau ada juga pemeriksaan darah. Bisa. Tapi biasanya bayi masih di rumah sakit bisa dilakukan pemeriksaan OAE atau tidak alatnya. Ini bayi baru lahir kan, maksudnya tadi Ibu Dokter mengatakan ada pemeriksaan jenis OAE seperti ya, mendeteksi dini mungkin ya, betul Ya. ya. Berarti bayi yang umur berapa ini biasanya yang sudah kita bisa pendeteksi yang seperti itu? Di umur berapa sih bayi? Apakah 2 hari mungkin, 1 hari, 2 bulan, 5 bulan atau Iya. 5? Hah? Oh, iya. Udah Ya. bisa ya. Apabila ada misalnya kita curiga ada kira-kira nanti resiko ya, misalnya berat badannya kurang atau dia kuning ya, atau dalam proses kelahiran agak sulit, lama ya, bisa nanti resiko untuk terjadi gangguan pendengaran. Ya, saat itu bisa dilakukan di dalam rumah sakit yang buat. Namun bila belum sempat buat dulu, jika keadaan umumnya membaik, ya selama atau bisa pulang dulu di bulan 2 bulan boleh. Ya. Ibu Dokter, tadi Ibu Dokter sudah menjelaskan tuli 3 kategori ya, konvensi, sebab dan campuran gitu ya. Nah, jika seandainya ya, gangguan pendengaran ini dibiarkan saja, dampak atau risiko apa yang akan timbul? Ya, silakan. Saya kira berikan dampak yang sangat luas ya, karena apabila misalnya pada anak-anak dibiarkan saja tidak dengar, misalnya bayi, dia akan mengganggu informasi yang dia terima, tidak ada ya, melalui pendengaran tidak ada informasi, tidak ada suara, tidak ada bunyi, sehingga dia akan mengganggu fungsi di otak, dikasih otak, sehingga akan menyebabkan gangguan bicara dengan bahasan ya, bisa berbicara, bisa sehingga menyebabkan bisu, bisa terjadi bisu ya. Jadi rata-rata anak-anak yang sejak lahir biasanya terdapat bisu ya. Kedua, bisa karena informasi yang dia terima kurang, sehingga akan mempengaruhi kognitifnya, bicaranya apa ya, akan berkurang ya. Kemudian bisa juga berdampak mental ya, mentalnya anak-anak bisa depresi anak-anak yang tidak bisa, pasti anak yang mental sosialnya akan gaul dengan orang lain juga akan kurang, dampak sosial psikis. Jadi demikian juga pada orang tua anak muda, bila sudah terjadi gangguan pendengaran, tidak dapat informasi yang baik. Pertama itu mungkin ada sering gangguan mental psikis, misalkan tidak selalu curiga, kan? Misalnya orang bicara cerita, mungkin dia merasa dia yang diceritai, tidak jadi tidak poin ya, kalau ya. Kalau biasanya ada gangguan mental gitu ya. Ya. Berarti kategorinya mungkin
autis. Apakah itu termasuk kategori gangguan, ada gangguan pendengaran juga? Seperti Kalau autis, ya beda. ada. Beda. Oh, bukan ya. Kita bawa. Iya, bukan. Nah, biasanya ini kan apa resiko pendengaran seperti itu juga bisa terjadi pada bayi, gitu ya. Dulu dokter jelaskan. Nah, kasusnya untuk ibu hamil, kira-kira bagaimana cara mencegah agar bayi yang dalam kandungan itu tidak mengalami gejala atau mengalami pada saat lahir gangguan pendengaran. Kira-kira ada bagaimana cara untuk mencegahnya? Ya. Silakan. Mas, ini Ya. terus kehamilan, jadi pendengaran memang sudah lahir ya, harusnya sudah sempurna ya, sudah ini. Namun apabila terjadi gangguan pada saat di dalam kandungan, kami bisa terjadi gangguan. Misalnya infeksi, bisa disebabkan kalau infeksi ibu-ibu terinfeksi dengan kuman misalnya virus, ya, paling sering virus yang biasa disebut TOS, ya, toxoplasmosis, apa ya, rubella, ya. Jadi mencegah pada saat ibu hamil, mencegah supaya tidak terinfeksi dengan virus-virus tersebut. Jadi menghindari misalnya ada orang yang sakit, jangan kuman atau sering terpapar dengan kuman tersebut. Kemudian kedua bisa dari makanan ya, jadi menjaga makanan yang sehat, sehingga pada saat hamil mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, supaya karena biasanya kalau kekurangan misalnya vitamin, mineral, bisa organ-organ pendengaran tidak terbentuk dengan sempurna. Ketiga, paling sering juga bahwa obat-obatan ya, obat-obatan atau zat-zat kimia pada saat hamil dihindari, misalnya konsumsi obat-obat yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ pendengaran. Mungkin harus jangan mengkonsumsi obat sembarangan, harus sesuai dengan resep dokter. Dari juga terpapar zat-zat kimia yang lain dan makanan yang mengandung zat-zat kimia dan itu ya. Jadi itu apa namanya tips untuk bayi yang masih dalam kandungan, gitu ya, dok ya, dari makanan yang mungkin banyak bahan-bahan pengawet mungkin ya, seperti itu ya, di atas tinggi ya SG atau apa gitu ya, itu Obatan. iya. Ah, itu kalau untuk bayi dalam kandungan ya. Bagaimana dengan untuk orang dewasa ya? Seperti apa mungkin cara mencegah terjadinya gangguan pendengaran untuk lebih khusus untuk orang-orang yang dewasa? Seperti apa? Benar kan? Kita tergantung penyebabnya ya. Misalnya supaya karena kita ketahui bahwa gangguan pendengaran disebabkan karena kalau infeksi, kita karena infeksi, jadi mencegah supaya tidak terjadi infeksi pada telinga, biar menjaga bersihan, supaya telinga tidak terinfeksi, ya. Kemudian apabila sudah ada tanda-tanda infeksi, segera ke kesehatan, ke dokter untuk memeriksakan supaya cepat diobati sehingga tidak bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat, bisa diatasi. Kalau misalnya paling sering juga tai telinga atau segmen ya yang menutup, ya ini dibersihkan ke dokter juga, bersihkan telinganya atau ada benda-benda asing di dalam. Pencegahan untuk misalnya infeksi. Yang kedua yang paling sering anak remaja tadi yang saya bilang terpapar bising. Jadi mencegah supaya tidak terpapar bising tersebut. Ya. Misalnya pakai headset atau earphone, jangan terlalu lama. 1 jam 60 menit. Kemudian volumenya harus 60
persen saja. Ya, jangan terlalu keras, memakai, jangan lama, 20 menit, dan istirahat lagi 15 menit baru lanjutkan. Misalnya memang harus memakai lebih dari 1 jam, Iya. istirahat dulu 15 menit baru lanjut lagi. Iya. Ya, jangan sampai terlalu keras. Iya. Ya, menghindari stil tadi ya, rokok juga bisa ya. Rokok bisa menyebabkan ketiak karena nikotinnya Iya. itu. Nikotin bisa mengganggu aliran darah, pembuluh darah, sehingga aliran darah kurang, sehingga bisa ya. Kemudian penyakit-penyakit ya, ada penyakit-penyakit apabila ada kita mengidap penyakit-penyakit, misalnya karena darah tinggi, gula, ya obat juga, karena kalau dibiarkan juga kan tariknya ke gangguan pendengaran. Tadi saya juga obat-obatan, jangan mengkonsumsi obat-obat sembarang tanpa resep dokter, karena ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oke. Dan itu ya, obat yang apabila ada infeksi juga, ada infeksi segera obat. Iya. Ibu dokter ya, ini sudah banyak yang Ibu dokter jelaskan terkait organ pendengaran ya, dari manusia, mulai dari lahir dari bayi sampai dengan dewasa ya. Nah, dari Ibu dokter nih, kita mau tahu ya, bagaimana cara merawat telinga. Ada enggak tips dari Ibu dokter merawat pendengaran alat pendengaran ya di manusia, yaitu telinga? Tipsnya mungkin dari Ibu dokter ada. Silakan. Ya, jadi saya kira untuk cara telinga ya, Iya. merawat telinga agak. Iya. Ya. Jadi kan sering pasien ya gatal ya telinga. Kalau mungkin keadaan ini bersihkan telinga, jangan memakai alat yang tajam yang kita melukai. Dan memang dianjurkan untuk tidak mengorek telinga, tidak mengorek telinganya sendiri, karena bisa melukai yang bisa tanpa terdorong masuk ke dalam kotorannya. Sering mengorek telinganya ya, sebaiknya apabila ada gangguan ke fasilitas kesehatan untuk pastikan ya, karena sebetulnya telinga itu bisa punya fungsi untuk membersihkan dirinya sendiri ya. Jadi telinga itu akan terdorong keluar, bila kita mengunyah, makan, akan terdorong telinganya hingga akhirnya jatuh sendiri. Jadi tidak usah dikorek, sebetulnya dia akan jatuh. Namun apabila kita sering mengorek telinga, dia akan tambah terdorong masuk ya. Sudah mau keluar, tapi kita korek akhirnya masuk lagi ke dalam. Dia mungkin kalau jangan mandi di misalnya berenang di air yang kotor ya, tapi airnya kotor, tidak bersih, masuk ke dalam telinga, bisa terjadi infeksi. Kemudian jangan memasukkan sesuatu, misalnya minyak di dalam telinganya, atau biasa pernah juga orang masukkan bensin atau minyak tanah ya, karena gatalnya dia taruh minyak tanah ya, minyak sesuatu ke dalam, perasan air ya, ini boleh sekarang memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Kemudian jaga anak-anak juga, biasanya anak-anak paling sering memasukkan sesuatu ke dalam telinganya, benda-benda asing. Jaga supaya anak bersihkan telinga dengan misalnya menggunakan earphone, dibersihkan juga dan terjadi. Baik dok, ini saya anda sedikit ya. Memang pernah ada yang terjadi seperti itu dok,
memasukkan air di dalam piring ini seperti minyak gitu. Iya, sering. Air paria itu apa sih gunanya itu? Biasanya biasanya kalau gatal, Oh gatal ya, pengaruh gatal. Oke. Oh iya, stigma pemahaman lain. yang Iya. dan supaya sembuh, tidak Iya. gatal, tidak sakit, ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.